Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Anjani, saya dari kelas Sistem Informasi Bilingual 6A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Material Requirement Planning beserta latihan soalnya dalam mata kuliah Enterprise Resource Planning. Nah, di MRP itu ada dua pemrosesan, sebenarnya ada 4, tapi saya akan menjelaskan 2 terlebih dahulu, netting dan loading. Netting itu merupakan suatu proses yang menentukan ataupun menetapkan jumlah dari kebutuhan bersih, sedangkan loading itu adalah sebuah proses yang menentukan besarnya pesanan yang secara optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih tadi. Di dalam loading itu sendiri itu terdapat 4 metode dalam penentuan load. Pertama itu adalah metode FOQ yaitu Fixed Order Quantity, di mana metode FOQ ini secara detail itu untuk menentukan persediaan produk dan digunakan apabila terdapat biaya pemesanan yang tinggi, maka digunakanlah metode tersebut. Yang kedua itu metode EOQ, metode Economic Order Quantity, di mana metode ini digunakan apabila pola permintaan kebutuhan itu secara terus-menerus dan tingkat kebutuhannya itu bersifatnya konstan, sehingga digunakan metode Economic Order Quantity. Yang ketiga, adapun juga metode Load for Load. Nah, metode Load for Load ini merupakan suatu metode yang mana digunakan apabila ada kondisi kebutuhannya yang berubah-ubah dan tidak teratur, maka digunakanlah metode Load for Load ini karena sifatnya itu memiliki sifat setup permanen pada proses saat memproduksinya. Biasanya Load for Load ini itu terjadi ketika perubahan pada kebutuhan bersih, makanya nanti diharapkan ketika dalam metode ini diharapkan apabila harusnya tidak ada persediaan di gudang, maka biaya yang nantinya di penyimpanan akan menjadi 0 atau dikosongkanlah sesuai dengan kebutuhan tadi. Selanjutnya FPR. Nah, FPR ini metode yang mana metode tersebut dibuat pesanan hanya pada periode konstan tertentu dan dilakukan secara intuisi dengan jumlah pemesanan didasarkan pada jumlah kebutuhan bersih pada periode yang akan datang. Maka digunakanlah metode Fixed Order Quantity. Di sini saya menjelaskan beberapa latihan. Pertama itu netting. Di sini sudah terdapat soal yang mana sudah diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan itu dilakukan pada bulan pertama itu sebesar 15 unit, lalu yang bulan kedua 10, bulan ketiga itu 40, bulan keempat itu 35, bulan kelima itu 15, dan bulan keenam itu 15 lagi, bulan ke-7 5, lalu terakhir bulan ke-8 itu sebanyak 18. Nah, di soal untuk persediaan produk itu sudah ditetapkan sebesar 25. Tetapi adapun juga perencanaan periode sebelumnya yang mana dijadwalkan pada minggu ke-10 itu akan masuk barang sebesar 50 unit produk. Artinya bulan keberapa di minggu ke-10 itu? Minggu ke-10 itu terdapat di dalam bulan ketiga. Jadi kita akan menempatkannya di bulan ketiga 50-nya. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut berapa. Nah, dari sini kita akan mencari terlebih dahulu persediaan yang di awal tadi sudah ditetapkan sebesar 25 untuk mencari kebutuhan bersih. Di kebutuhan awal itu 25, maka kebutuhan kotor diperlukan 15 sehingga sisanya 10. Lalu bulan kedua 10 masih tetap 10 sisanya tadi, maka di sisa terakhir di bulan kedua itu 0. Di bulan ketiga itu 40 sesuai tadi
pada minggu ke-10 akan masuk 50. Karena sisa yang bulan kedua habis, maka ditambah 50 menjadi sisanya 10. 50 dikurang 40 sisa 10. Dan bulan keempat itu 35, sehingga di persediaan di gudang itu kurang, hanya 10 sisanya. Maka mau tidak mau kita tidak bisa memberikan pada bulan keempat ini kebutuhan kotor. Maka kita hanya memberikan 10, sisanya yang masih butuh diperlukan itu adalah 25. Masuklah di kebutuhan bersih. Dan di bulan kelima itu 15, masih kosong juga di gudang, tetap 15 di kebutuhan bersih. Begitu pula bulan ke-6, bulan ke-7 dan sampai bulan ke-8. Nah, untuk mencari kebutuhan bersih dari material tersebut, kita tambahkan saja di kebutuhan bersih. Mulai dari bulan keempat, karena kan bulan keempat terdapat kebutuhan bersih. Sehingga kebutuhan bersih yang didapat senilai 78. Dari 25 ditambah 15, ditambah 15, ditambah 5, dan ditambah 18. Sehingga total jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut 78. Selanjutnya adalah latihan kedua untuk metode loading atau load for load. Seperti yang kita tahu bahwa load for load ini merupakan metode yang mana metode yang harus di persediaan gudang itu habis atau dikosongkan lah. Jadi nilainya menjadi 0. Nah, maka periode ini melihat dari kebutuhan bersih tadi. Dari periode pertama sampai 12 itu sudah ditetapkan dari soal. Dan bulan pertama itu 10, bulan kedua itu 28, bulan ketiga itu 50, bulan keempat 15, bulan kelima 46, bulan ke-6 itu 63, bulan ke-7 itu 20, bulan ke-8 50, bulan ke-9 12, bulan ke-10 itu 90, bulan ke-11 itu 25, dan bulan ke-12 itu 15. Nah, perkiraan loadnya 150, tapi kita lihat tadi load for load ini kan metodenya yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa harus persediaan di gudang itu tidak ada atau 0. Maka mengikuti karena kebutuhannya itu berubah-ubah atau tidak teratur, maka ukuran lotnya ini sesuai dengan kebutuhan bersih 10. Maka habislah di sisa di persediaan gudang. Begitu juga bulan kedua 28, ukuran lotnya 28, periode ketiga juga 50, maka ukuran lotnya 50 sisa 0, periode keempat itu 15, ukuran lotnya 15 maka sisa 0, periode kelima itu 46, ukuran lotnya 46 juga sisa 0, periode ke-6 itu 63, ukuran lotnya 63 maka sisa 0, periode ke-7 itu 20, ukuran lotnya 20 sisanya 0, periode ke-8 50, ukuran lotnya 50 maka sisa 0, periode ke-9 itu 12 maka ukuran lot 12 dan sisanya 0, periode ke-10 90, ukuran lotnya 90 sisa 0, 11 periode 11 25, ukuran lot 25 sisa 0, dan terakhir 12 periode 12 kebutuhan 15, ukuran lotnya 15 maka sisanya 0, sehingga persediaan gudang bernilai 0. Selanjutnya adalah ketiga, loading menggunakan metode economic order quantity, yang mana economic order quantity ini terdapat rumus di dalamnya untuk menentukan ukuran lot. Jadi di tabel ini sebelumnya belum ada lotnya, jadi kita harus mencari dulu lotnya ini berapa. Nah, dari soal diketahui bahwa penyimpanan produknya ini sebesar 700 per unit, dan sedangkan biaya pemesanannya itu 2.500. Dan untuk estimasi kebutuhan konsumen bersih ataupun konsumen ditentukan dari besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah. Jadi kita harus cari dulu besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut dengan menggunakan metode economic order quantity. Nah, di periode ini sama sudah ditetapkan juga kebutuhan bersihnya, yaitu 30, periode pertama 30, 24, periode ketiga
keempat itu 28, bulan kelima 54, 6 itu 23, 7 10, 8 15, 9 29, 10 45, 11 26, dan periode terakhir 12 itu 40. Di sini rumus economic order quantity untuk mencari lot ini adalah akar 2DK per H, yang mana D ini adalah sebuah total dari kebutuhan bersih. Jadi ini ditotalkan. Nah, ini ditotalkan menjadi 324. Lalu untuk 2.500 ini dari biaya pemesanan. Jadi K ini adalah biaya pemesanan, H itu adalah biaya penyimpanan produk. Maka kita masukkan saja 2 dikali 324 sesuai dengan kebutuhan bersih tadi, dikali 2.500 dan dibagi 700. Jadi total perkalian 2 di atas tadi 1.620.000 dibagi dengan 700, sehingga hasilnya 48 lot yang ditemukan. Nah, kita taruh atau kita tempatkan 48. Jadi lotnya sudah ditemukan. Maka kita cari persediaan barangnya. Persediaan barang. Sisa untuk di gudangnya berapa. Nah, dari kebutuhan bersih itu dibutuhkan 30, maka 48 dikurang 30 sisa 18. Dan periode kedua itu 24 diperlukan, kurang, maka ditambah lagi lotnya 48. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan, ditambah 48 dikurang sisanya 42. Lalu periode ketiga kosong, maka tetap 42. Periode keempat 28, sisanya 14. Periode kelima itu 54, kurang, kembali lagi kita tambah 48 di lot, maka sisanya berapa, ditambahkan lagi dengan 14 tadi. Jadi 14 ini masih ikut ke periode sebelumnya, periode selanjutnya. Begitu pula dengan periode ke-6, 8 ditambah lagi 48, 23, jadi sisanya 33 dikurangkan. Begitu pula 10 periode ke-7, sehingga sisanya 23. Untuk periode ke-8 itu 15, maka sisanya 8. Periode ke-9 itu 29, kurang, maka ditambah lagi 48 dan dikurang, hasilnya 27, sisanya kurang lagi karena periode 10 45, sedangkan sisanya 27 ditambah lagi 48 dikurangi 45 ditambah lagi dari sisa periode sebelumnya 27, hasilnya 30. Periode ke-11 itu 26, masih 30 sisanya, maka 4 sisanya 30 kurang 26. Dan terakhir di periode ke-12 kurang kembali, maka 48 ini ditempatkan lagi dan hasilnya 12 sisa dari pengurangannya. Dari persediaan ini, ketika kita sudah mengetahui ukuran nilai lotnya, maka kita cari tadi pergerakan jumlah persediaan produk. Nah, di sini jadi jumlah biaya penyimpanan, jumlah biaya pemesanan, dan total biaya kita cari lagi dari proses yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, untuk biaya pemesanan 7 ini dapat dari mana? 7 ini dari berapa kali lot itu digunakan. Jadi lot yang tadi itu digunakan sebanyak berapa kali? 48 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 7 kali pemesanan digunakan dalam untuk mencari biaya pemesanan. 2.500 ini dari jumlah biaya pemesanan tadi sebanyak 2.500. Biaya pemesanannya 2.500 per pesan, sehingga totalnya 17.500. Untuk biaya penyimpanan 700 ini soal tadi. Jadi soal tadi biaya penyimpanannya itu sebesar 700. Jumlah biaya penyimpanan sudah ditentukan soal, untuk dikalikan 261. 261 ini hasil dari penjumlahan seluruh total periode 1 sampai periode 12 tadi. Jadi saya kembalikan lagi. Nah, pada periode 1 itu 18 sampai ke dengan bulan periode 12 itu di total dijumlahkan menjadi 261. Sehingga dikalikan
totalnya 182.700. Selanjutnya yang mau kita cari adalah terakhir total biaya. Nah, total biaya ini kita harus cari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan yang sudah kita lakukan tadi. Biaya pemesanannya 17.500, sedangkan biaya penyimpanan itu 182.700, maka dijumlahkan menjadi 200.200. Mungkin ini penjelasan dari saya. Mungkin apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.